Rahayu. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian bukti audit. Audit adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang sedang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pekerjaan auditor yaitu memberikan pendapat mengenai laporan keuangan. Oleh sebab itu, mengapa bukti audit harus kompeten dan juga sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Perkenalkan, nama saya Alhayatu Sadia. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipe audit. Tipe audit ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu adalah tipe data akuntansi. Dalam tipe data akuntansi ini dibagi menjadi dua golongan juga. Yang pertama itu pengendalian intern. Semakin kuat pengendalian intern, semakin sedikit bukti audit yang harus dikumpulkan sebagai dasar pernyataan pendapatan auditor. Yang kedua itu adalah catatan akuntansi. Kendala catatan akuntansi sebagai bukti audit tergantung pada pengendalian intern yang diterapkan dalam penyelenggaraan catatan akuntansi tersebut. Nah, yang kedua ini adalah tipe informasi penguat. Dalam tipe ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah bukti fisik. Bukti fisik ini adalah bukti audit yang diperoleh dengan catatan infeksi atau penghitungan aktiva berwujud. Yang kedua ini adalah bukti dokumenter. Bukti dokumenter ini dibuat dari kertas kerja atau huruf atau angka, juga bisa disimbolkan dengan simbol-simbol. Yang ketiga itu perhitungan. Perhitungan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah voting. Yang kedua itu cross voting. Yang ketiga perhitungan biaya. Yang terakhir itu adalah piutang usaha. Nah, yang keempat ini adalah bukti lisan. Bukti lisan ini adalah jawaban lisan yang diperoleh dari perhitungan keterangan. Nah, yang terakhir ini atau yang kelima ini adalah perbandingan dan ratio dikumpulkan oleh audit pada awal audit untuk membuat penentuan objek audit tersebut. Perkenalkan, nama saya Agnes Tiffany Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat asersi bukti audit. Asersi merupakan pernyataan manajemen yang mengandung laporan keuangan yang dapat bersifat implisit ataupun eksplisit. Asersi dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama yaitu keberadaan atau keterjadian. Maksudnya di sini yang berhubungan dengan aktiva atau utang, apakah sudah tercatat pada tanggal tertentu atau transaksi sudah tercantum pada periode tertentu. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca merupakan tersedia untuk dijual. Begitu pula, manajemen membuat asersi penjualan dalam laporan laba rugi yang menunjukkan pertukaran barang dan jasa dengan kas atau aktiva lainnya dengan pelanggan. Yang kedua yaitu kelengkapan. Kelengkapan ini berhubungan dengan transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan yang dicantumkan. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh penjualan barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Begitu pula, manajemen membuat asersi bahwa seluruh utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban, yaitu yang berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh nilai guna usaha yang dikapitalisasi merupakan nilai pemerolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna usahakan, dan utang sewa guna usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Selin Marfistiadi dari kelas 03 SAKP 005. Saya akan menjelaskan
Poin D, penilaian, valuation atau alokasi. Asersi tentang penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang sudah semestinya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga pemerolehan dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke periode-periode akuntansi tahun berikutnya. Demikian pula manajemen membuat asersi bahwa piutang yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Lalu poin yang E adalah penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu sebuah laporan keuangan dapat diklasifikasikan. Dijelaskan di sini dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan dengan pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Perkenalkan, nama saya Cindy Felicia Anjani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi bukti audit. Untuk dapat dikatakan kompeten, bukti audit terlepas bentuknya harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Dengan demikian, penarikan kesimpulan secara umum mengenai dapat diandalkannya berbagai macam bukti audit tergantung pada pengecualian penting yang ada. Namun, jika pengecualian yang penting dapat diketahui, anggapan berikut ini mengenai keabsahan bukti audit dalam audit, meskipun satu sama lain tidak bersifat saling meniadakan, dapat bermanfaat. Yang A, apabila bukti dapat diperoleh dari pihak independen di luar perusahaan untuk tujuan auditor independen, bukti tersebut memberikan jaminan keandalan yang lebih daripada bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang B, semakin efektif pengendalian intern, semakin besar jaminan yang diberikan mengenai keandalan data akuntansi dan laporan keuangan. Yang C, pengetahuan auditor secara pribadi dan langsung yang diperoleh melalui inspeksi fisik, pengamatan, perhitungan, dan inspeksi yang bersifat menyimpulkan dibandingkan dengan yang diperoleh secara tidak langsung. Kompetensi bukti audit yang berupa informasi penguat tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, relevansi. Bukti audit yang relevan adalah bukti yang tepat digunakan untuk suatu maksud tertentu. Yang kedua, sumber. Bukti yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak luar perusahaan yang independen merupakan bukti yang dapat dipercaya. Bukti semacam ini memberikan tingkat keyakinan keandalan yang lebih besar daripada yang dihasilkan dan diperoleh dari dalam perusahaan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Kriteria ini berhubungan dengan tanggal pemakaian bukti tersebut. Ketepatan waktu sangat penting, terutama dalam verifikasi aktiva lancar dan rekening laporan laba rugi yang terkait karena hasilnya digunakan untuk mengetahui apakah TOF telah dilakukan secara tepat. Yang keempat, objektivitas. Bukti yang objektif lebih dapat dipercaya dan kompeten daripada bukti yang subjektif. Perkenalkan, nama saya Riko Adrian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penilaian bukti audit. Dalam menilai bukti audit, auditor harus mempertimbangkan apakah tujuan audit tertentu telah tercapai. Auditor harus secara mendalam mencari bukti audit dan tidak memihak atau bias dalam mengevaluasinya.
Dalam merancang prosedur audit untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup, auditor harus memperhatikan kemungkinan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dalam merumuskan pendapatnya, auditor harus mempertimbangkan relevansi bukti audit, terlepas apakah bukti audit tersebut mendukung atau berlawanan dengan asersi dalam laporan keuangan. Bila auditor masih tetap ragu-ragu untuk mempercayai suatu asersi yang material, maka ia harus menangguhkan pemberian pendapatnya sampai ia mendapatkan bukti kompeten yang cukup untuk menghilangkan keraguannya. Atau ia harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Sekian penjelasan saya tentang penilaian bukti audit.